Yang pertama waktu itu kita katakan, siapapun yang lahir dalam wilayah Republik Indonesia, mau matanya biru, mau matanya hijau, rambutnya putih, rambutnya pirang, kalau dia lahir di Indonesia, dia warga negara. Itu dulu, kan? Jadi tidak ada aliran darah di situ, kan? Karena matanya hijau. Ya. Jadi itu paradigma yang yang kita balikin itu. Nah, dalam konteks implementasi kita mulai bicara bagaimana kasusnya ibu-ibu. Itu yang pertama sebenarnya, klaster pertama yang kita bicarakan itu ibu-ibu yang memiliki anak dan harus mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Jadi komitmen saya sebagai menteri dan anggota dewan menyelamatkan dulu di klaster ini, highest priority. Karena itu kalau bapak ibu lihat, pasal yang paling cepat dibahas itu pasal tentang itu anak-anak itu. Bisa ditelusuri itu, ya kan? Karena memang kita komit klaster pertama yang harus kita selamatkan dengan instrumen hukum yang baru ini adalah klaster ibu-ibu yang memiliki anak dan anak itu harus mengikuti status keluarga negara. Itu pada rutin dulu. Nah, itu sebabnya kita pakai rumusan, kan? Tentu ada yang mengatakan, kenapa tidak berani waktu itu semua bisa jadi double citizen? Kenapa hanya anak-anak? Nah, dari sini kondisi sosio-psikologi bangsa kita waktu itu belum memungkinkan. Ini saja terobosan dan diprotes, kan, anak-anak ini. Tapi waktu itu argumentasi saya sangat kuat, ya, bahwa ini anak-anak harus diselamatkan dulu. Bagaimana ini? Kasusnya banyak sekali perempuan Indonesia di luar negeri berurusan dengan polisi negara tersebut hanya karena kerinduan seorang ibu terhadap anak dan dipolisikan dengan pasal effort to kidnapping, ya kan? Itu dasar berpikir kita, karena ini klaster yang harus diberi prioritas, maka level implementasinya pun harus diberi prioritas. Nah, itu dulu. Jadi cara berpikirnya klasternya priority, tentu implementasinya kalau undang-undang selesai ini harus dipercepat, ya kan? Karena ini kasus yang paling banyak seluruh dunia, ya tunggu ya. Makanya kita dorong cepat. Waktu itu hampir-hampir tidak ada aturan main ke bawah itu tidak terlampau kita hiraukan dulu. Yang penting selamatkan ini, klaster ini. Karena dua yang kita selamatkan, kan, ibunya dan anak-anaknya. Dan semua itu motifnya adalah kemanusiaan. Nothing else but humanitarianism. No political reason, no sociological reason, is simply humanitarianism. Rasa kemanusiaan, supaya ada kepastian. Nah, dalam perjalanan ada itu pasal, saya lupa ya, pasal 20. Kita melihat bagaimana ya orang-orang asing yang berjasa kepada bangsa. Banyak, kan? Itulah muncul itu pasal. Orang asing yang berjasa bisa menjadi warga negara tanpa proses yang 5-10 tahun itu, kan? Sebenarnya itu kalau bapak-bapak ibu lihat, itu adalah visi yang kami punya. How to open up the Indonesian society untuk melihat bahwa kalau kita butuh orang, kita harus kasih reward, kan? Kalau dia mau. Jangan banyak orang berjasa kayak Iwan Ali Hendrawan itu sudah berjasa untuk negeri ini, kok negeri ini tidak kasih reward dalam status. Nah, itu pasal itu sebenarnya di situ intinya. We have to respect kontribusi orang.
And we have to pay. Apa itu? Permudah dia kalau mau jadi warga negara. Karena toh ini orang berjasa kan. Nah itu. Yang ketiga, pada saat itu undang-undang dibahas, saya sudah dalam proses penyelesaian Aceh kan. Nah ingat itu. Ada status lain yang saya sandang ketika itu sebagai juru bicara pemerintah menyelesaikan konflik Aceh. Sudah terlintas di pikiran saya. Lawan Runding saya pemimpin GAM itu, gerakan Merdeka itu, semua warga negara Swedia atau Singapura atau Malaysia. Nah bagaimana nanti ini jadi persoalan kalau kita damai? Itu mereka pemimpin kan? Itu saya sudah antisipasi. Itulah sebabnya ada pasal yang mengatakan warga negara Indonesia yang suatu dan lain hal melepaskan kewarganegaraannya dan ingin kembali mendapatkan kewarganegaraannya dipermudah. Itu sebetulnya. Jadi ada faktor kondisi sesaat ketika itu. Kita sudah antisipasi, bapak-bapak ingat ya. Saya kita merunding Januari dan Januari 2005. Tanda tangan perdamaian itu Agustus 15, 2005. Undang-undang kita ini kan lahir 2006. Jadi sekali lagi yang tertuang di situ adalah pengalaman empirik berhubungan dengan proses perdamaian Aceh. Kalau saya tidak antisipasi itu, berantem lagi nanti orang meskipun perdamaian sudah ditandatangan. Bagaimana para pemimpin? Tentu mereka ingin kembali kan. Berkat pasal itu, begitu selesai kita perdamaian, kita lahirkan undang-undang otonomi khusus Aceh, pemilu kada diselenggarakan 2006. Dan yang terpilih adalah orang-orang pemimpin GAM yang tadi itu. Coba kalau kita tidak antisipasi dengan undang-undang kewarganegaraan, berantem lagi kita kan. Jadi kesimpulan saya bahwa undang-undang kewarganegaraan itu kita buat pertama karena motif rasa kemanusiaan. That's it. The mother and the children, both sides. Kedua, kita mengantisipasi apa yang ke depan. Nah, itulah orang-orang yang berjasa. Orang-orang asing yang berjasa dan para pemimpin GAM yang bakal kembali setelah kita merdeka. Salah satu ya yang paling historical dengan ini semua ketika Hasan Ditillo, pendiri dan pemimpin tertinggi GAM yang sudah jadi warga negara Swedia, dia itu mengatakan, saya tidak punya cita-cita dan keinginan lain, ingin kembali memegang paspor Indonesia saya. And we grant him the passport. 2 days after that, he died. But I fulfill my promise. 2 days after getting the citizenship, he passed away, dan kita kebumikan di